Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati rekan fakultas kami dan Ketua MPD. Yang saya hormati rekan satu Ibu Mainah, ada Pak Dr. Abid wakil dekan 2, wakil dekan 3, sementara OPD, kepada seluruh Kapolri dan Sekpolri yang saya hormati, tentu seluruh dosen baik yang junior maupun yang senior, TK yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah kami di LP2M hadir full team ini, ada Pak Rahman Mantu, Kepala Pusat Penelitian dan Komunikasi, juga ada Pak Dr. Ishak Talibu, senior dosen di FTIK, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, ada Ibu Lis, juga saya kira senior di LPI ya, Sekretaris LP2M dan pelaksana tugas Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, juga ada staf admin di Tapkimas Ibu Alfiani dan Rumah Jurnal Ibu Faradina Hasan. Jadi tinggal Pak Nova ini yang akan memoteri ke sini. Alhamdulillah, tentu terima kasih Pak rekan dan seluruh pimpinan di FTIK mau menerima kami untuk hadir bersama. Tentu kegiatan ini formalnya sosialisasi, tetapi informalnya sebenarnya adalah silaturahmi. Ya, target utamanya sebenarnya silaturahmi sekaligus mensosialisasikan penelitian tahun 2023. Kenapa kami memilih pertama FTIK? Pertama karena tetangga lama sebenarnya. Dulu kami di belakang, setiap apa yang kami lakukan itu lewat sini semuanya. Ya, pasti historis begitu perlu iya, jalur sutra ya. Cuma kami sudah pindah gedung di sana, dan juga tentu karena saya dosen FTIK ya, masih mengaku dosen FTIK meskipun statusnya dosen tetap di PAI pasca sarjana, tapi kalau diminta datanya ya 24 jam insya Allah bersedia lah. Dan juga kita lihat di data lektor kepala paling banyak FTIK, dan salah satunya yang punya guru besar ya, FTIK. Tentu perlu ada prioritas tertentu, atau kalau dalam bahasa penerbangan FTIK ini di LP2 namanya sky priority, kira-kira begitu. Bandara nah mobil di pojok tapi masuk di lounge, kira-kira begitu. Nah, tentu terima kasih sekali lagi. Juga kenapa kita ubah pola sosialisasi ini, karena kita lihat kalau kita undang secara umum dosen-dosen tingkat kehadirannya rendah ya, dan juga kalau di Zoom rata-rata cuma aktif tutup kamera lalu tidak ada komen sama sekali. Maka kita ubah polanya untuk mendatangi seluruh fakultas supaya ada upaya juga sinkronisasi program-program di LP2M dan di fakultas begitu. Sebagai mitra tentu perlu ada upaya-upaya langkah strategis yang bisa dilakukan untuk program peningkatan kapasitas akademik kita di Manado. Nah, sebelum masuk ke Juknis 2023 ini sebenarnya tidak jauh beda seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi. Mungkin saya sebelum masuk saya akan menyampaikan sedikit mungkin performance ya LP2M selama kami menjabat di LP2M 2019, insya Allah sampai 2023 kalau tidak ada halangan. Kita tidak tahu, siapa tahu ada turbulensi dan lain sebagainya ya. Kita tidak pernah tahu. Nah, ada banyak hal sebenarnya yang sudah kita lakukan di LP2M
sejak kami semua diberi amanah oleh rektor masuk ke LP2M, ada beberapa hal. Yang pertama itu kita melakukan transformasi sistem pengelolaan. Jadi kita betul-betul mengubah pola kerja LP2M sebelum-sebelumnya. Kita lebih banyak mengandalkan kerja-kerja tim sesungguhnya yang tidak terlalu administratif di LP2M. Dan juga terakhir kita berupaya untuk menyiapkan fasilitas di LP2M itu. Kenapa kita betul-betul berusaha untuk bisa pindah dari belakang? Karena kita anggap di ruang belakang ini sudah tidak kondusif lagi. Lalu kita upayakan dengan Pak Rektor, dan alhamdulillah di ACC pindah di gedung perpustakaan ulama yang saya kira Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke sana ini sudah sangat kondusif sekali. Fasilitas ada semua, tempat pertemuan juga ada, dan seluruh kepala-kepala pusat dapat menikmati tempat yang selayaknya lah, kira-kira begitu, supaya kepala pusat supaya bisa lebih tenang berpikir untuk membangun ini. Lalu yang paling mutakhir adalah penyederhanaan birokrasi. Nah, penyederhanaan birokrasi ini kalau dulu mungkin para peneliti dosen yang ingin melakukan penelitian harus datang ke LP2M, sekarang tidak perlu datang lagi. Tinggal ngisi form, mengirimkan di mana target penelitiannya, lalu bisa berangkat dengan mudah. Jadi kita 24 jam bersama dengan tim memang mewakafkan diri untuk melayani dosen-dosen. Kalau ada yang minta, semua bisa bergerak cepat, bisa menyelesaikan apa permintaan dari dosen-dosen kita, terutama soal surat tugas, surat izin dan lain sebagainya. Nah, ini tentu terekam di sistem digitalisasi LP2M. Dan juga peningkatan BOPTN. Tentu ini bagian dari prestasi Pak Rektor ya, yang bisa meningkatkan BOPTN kita yang dulunya sangat rendah. Sekarang terakhir di tahun 2021 kita dapat 1,8 miliar. Dan itu saya kira, selamat datang Bunda Prof. Profesor Nibala, selamat bergabung. Nah, tentu ini di samping menambah insentif dana penelitian, tentu bisa juga membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk bisa berkompetisi ya, sangat bagus. Tahun lalu ada 14 dosen yang tidak lulus penelitiannya, dan itu artinya ada pengendalian mutu yang tentu bisa dilihat nanti di standar hasil atau standar proses penelitian yang dikelola oleh LP2M. Lalu yang paling mutakhir kita buat lembaga penerbit ya. Lembaga penerbit ini sebenarnya lanjutan dari apa yang pernah dilakukan oleh Pak Dr. Haryanto di masa kepemimpinan Bina ya. Stein Press kalau saya tidak salah. Begitu banyak menghasilkan buku-buku yang berkontribusi saya kira untuk IPT kita bisa dapat B. Nah, sekarang kita coba lanjutkan di LP2M untuk dosen-dosen yang punya karya, terutama hasil-hasil penelitian, dan tentu buku ajar langsung dipublish oleh yaitu Manado Press, dan juga sentralisasi haki. Nah, ini juga yang saya kira kadang menjadi problem di luaran 9 standar kalau tidak salah ya, di 9 kriteria itu ya, itu luaran dan capaian yang ada hakinya. Nah, kita upayakan sentralisasi haki ada di LP2M, dibantu oleh teman-teman di LP2M untuk diuruskan hakinya gitu. Lalu tentu ada lomba jurnal, progres jurnal kita tentu sekarang ini setiap prodi sudah ada jurnalnya saya kira, dan di LP2M potret pemikiran sudah Sinta 3. Sekarang kita berupaya untuk bisa naik jenjang lagi menjadi Sinta 2 minimal tembus ke Scopus. Nah, ini juga peningkatan suplemen kegiatan yang tidak ada anggarannya sama sekali. Anggaran kegiatan-kegiatan di LP2M baik yang berbasis Zoom meeting dan lain sebagainya itu tidak ada di RKKR. Itu murni kreativitas dari tim LP2M yang membuat. Kemarin kita bikin mengundang Pak Suhadi, itu seluruh kegiatan-kegiatan kita di LP2M itu tidak ada pakai
narasumbernya tidak dikasih duit, cuma diucapkan terima kasih saja sesungguhnya karena memang udah ini. Nah, ini saya kira kurang lebih progres yang bisa kita lihat di LP2M yang mudah-mudahan bisa sedikit banyak menambah atau minimal menggugah Bapak Ibu dosen untuk bisa berpartisipasi aktif di di kegiatan-kegiatan LP2M. Nah, ini mungkin juga saya mau sampaikan ada kritik sedikit ya terkait soal dosen-dosen di FTIK dan juga tentu kritik untuk diri sendiri. Nah, kalau menurut data keterlibatan dosen FTIK di dalam kegiatan LP2M itu rendah. Ya, ini bisa kita lihat di sumber absensi kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi catatan penting untuk kita supaya teman-teman di FTIK dosen itu bisa berpartisipasi aktif. Terakhir data di Dimas itu kebanyakan dosen, terutama dosen-dosen senior ini yang rektor kepala itu mohon maaf motivasi untuk ikut penelitian itu rendah. Jadi wajar ketika ada transformasi dari rektor kepala ke guru besar itu mandek. Juga mungkin dosen-dosen yang sudah lama lektor yang tidak mendapatkan hibah, bagaimana caranya bisa naik rektor kepala kalau tidak pernah dapat hibah? Dapat hibah saja belum tentu, apalagi nggak dapat. Nah, ini tentu bisa menjadi catatan untuk kita semua supaya aktivitas kita ini bisa bisa ditingkatkan. Kalau melihat data terakhir, nah ini datanya Bapak realisasi ini. Untuk khusus untuk FTIK ini ada data kita buat semua ini. Syariah, FEBI, Usuludin. Saya tidak perlu buka yang lain, nah, FTIK saja dulu supaya bisa lebih ini. Dan ini kan progresnya ya di tahun 2020 ini yang dosen-dosen yang berafiliasi di FTIK yang lektor cuma 11 orang, yang lektor kepala ada 8 yang masuk. Lalu yang ini draft artikel, kalau yang memasukkan draft artikel baru Pak Dr. Hadirman dan Pak Dr. Hadianto itu. Ini yang saya kira jadi problem ini ya. Ada juga Prof. Bina yang sudah memasukkan draft artikel. Artinya ya kalau ada BPK atau inspektorat data mereka ini sudah sedikit aman lah kira-kira begitu ya. Yang tidak ada ini ya saya tidak usah sebut yang tidak ada. Pak Agung yang dosen muda ini yang sudah memasukkan. Yang lain-lain kan yang lain-lain menyusul lah kira-kira. Nah, dari data ini kan sebenarnya membuktikan performance dosen FTIK ini ya yang rendah lah ya. Belum lagi ketika dia submit lalu tidak lulus. Jadi intensitas untuk submit kurang, sementara ketika diseleksi juga banyak yang tidak lulus, akhirnya semakin turun. Nah, oleh karena ini saya belak-belakan saja karena saya merasa orang Natria begitu. Karena kadang-kala kita berbahasa basi akhirnya tidak ada yang bisa meningkat karena sering bahasa-basi terus akhirnya dibasi ya. Nah, oleh karena itu saya kira dengan data yang ada ini bisa menjadi catatan buat kita. Di 2021 yang draft artikelnya ada Pak Fadli sudah masuk, Pak Rian juga sudah ada, lalu ada Ibu Resi ini yang masuk tim. Kemudian 2022, nah 2022 ini nyaris belum ada sama sekali yang masuk. Sementara tagihannya kan sudah lewat beberapa nama Bapak Ibu. Nah, saya kira ini penting untuk menjadi catatan karena ini juga yang akan menjadi pertimbangan karena ini by sistemnya. Kemarin itu sebenarnya data kita by sistem di Dimas untuk 2022 itu sudah ditarik pusat. Jadi yang tidak memasukkan laporan otomatis datanya sudah tidak tersimpan di sistem kita Dimas pusat karena itu by sistem.
Tapi tetap masih bisa mensubmit sebenarnya, tapi datanya karena sudah ditarik begitu. Nah, Bapak Ibu meskipun sudah lewat, tetap harus mensubmit karena yang akan dilihat oleh BPK dan inspektorat ya itu di sistem di Kamtibmas kita. Jadi Bapak Ibu tetap punya kewajiban untuk mensubmit, mengisi seluruh apa-apa yang sudah ditandatangani kontraknya begitu. Baik hakinya, baik laporan penelitiannya, baik draft artikelnya, baik juga mungkin laporan keuangannya tetap harus disubmit lewat sistem karena itu menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau melihat atau mendengar apa yang saya sampaikan ini memang kelihatan kita ini dosen ribet ya. Kalau ada yang pernah lihat itu player itu dosen di tengah, ada jadi dekan, ada jadi ketua panitia, ada jadi ibu rumah tangga, ada pokoknya banyak sekali kan. Ada sisternya yang belum selesai sampai sekarang, bahkan berubah menjadi brother misalnya dari sister jadi brother. Itu memang berat Bapak Ibu. Di samping kemampuan kita untuk membuat proposal yang bagus, juga kemampuan mengelola administrasi penelitian itu. Itu saya kira juga memang menjadi beban yang sangat berat, tapi ya, itu harus diikuti karena memang aturannya seperti itu. Nah ini sedikit banyak terkait soal performance MP2M dan tentu juga bisa menjadi masukan untuk kita di dosen-dosen di FTIK. Alhamdulillah tahun ini untuk skema PMBP Pak Isan ya, kita prioritaskan ada 2 prodi Pak Isan ya. Ada 2 prodi untuk pengabdian masyarakat berbasis prodi. PGMI dengan TBI. Kalau di fakultas lain cuma 1 pada kan. Nah, artinya apa yang kita berikan itu juga perlu diprioritaskan. Maksudnya kalau dananya sudah ada segera dilakukan dan nanti dilaporkan. Kalau di kontrak di pengabdian itu kan harus ada draft artikel yang disubmit di jurnalnya Pak Ishak gitu ya. New Dimas ya, jurnal pengabdian itu. Nah, ini beberapa hal Bapak Ibu terkait soal performance dan progres ya apa yang dilakukan oleh LPDUAM. Nah, sekarang saya mau masuk secara rigid terkait soal jenis penelitian berbasis standar biaya keuangan. Nah, presentasi ini adalah hasil dari pertemuan ketua-ketua LP2M seluruh Indonesia di tanggal 10 atau 9 Agustus beberapa minggu yang lalu. Nah, perlu saya informasikan Bapak Ibu, ada mungkin sedikit saya buka saja ini. Jadi dana indikatif penelitian kita di tahun 2023 ini dananya ini. Jadi beberapa PTIKN belum tahu, tapi ini sudah disusun oleh perencana. Ini dana pagu indikatif kita untuk 2023. 1.553.055.000 rupiah. Ada sedikit penurunan pada dari 1,799 miliar 1,8 turun menjadi 1,5 miliar. Penurunan ini bukan karena performance LP2M. Penurunan ini disebabkan karena ya resesi ekonomi. Semua sekarang ini turun. Kalau yang paling mengenaskan itu adalah PTKIN yang BLU. Kasus Surabaya itu 2022 itu dapat 11 miliar. Sekarang tahu Bapak Ibu indikatifnya untuk 2023 cuma 9 miliar. Jadi semua PTKIN itu mengalami penurunan. Yang paling mengenaskan itu adalah pendanaan penelitian 2022 yang skema pusat itu sampai sekarang belum cair, diblokir. Jadi kalau ada dosen yang daftar di pusat lalu lulus, karena tentu tidak bisa double ya, tidak dapat lagi di lokal, mereka itu belum jalan penelitiannya sampai sekarang. Bersyukurlah Bapak Ibu yang daftar di sini, di lokal, karena terbuka. Kalau yang di pusat belum sama sekali jalan. Boleh jadi tidak bakalan ini. Dan ini juga itu rentetan. Kenapa sampai sekarang kita belum mengadakan seminar hasil penelitian? Karena dana safeguarding kita untuk 2022 itu tak blokir Pak. Kami itu belum bayar reviewer. Reviewernya mau, mana nih? Nggak ada uangnya. Saya bilang saya mau ambil uang di mana? Belum ada ini uangnya. Nanti kita bayar.
Nah, rencananya untuk 2022 ini untuk hasil penelitian itu rencananya kita mau bikin pola conference. Jadi Bapak Ibu berpartisipasi di conference, annual conference namanya, riset hasil ya, riset result ya. Itu nanti rencananya mau dibikin di hotel lah. Kira-kira begitu, bermalam satu malam, Bapak Ibu dosen, presentasi, tapi dananya kita blokir. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin menurut laporan dari laporan dari tim perencana belum terbuka karena blokirnya namanya existing. Nggak tahu saya apa maksudnya begitu. Nah, ini saya kira penting untuk menjadi perhatian Bapak Ibu. Belum lagi misalnya kebijakan penelitian sekarang ini di juknis yang nanti akan saya jelaskan itu bisa mengikutkan fungsional lainnya di samping fungsional dosen. Bisa ada pustakawan, laboran, atau fungsional yang struktural jadi fungsional bisa diikutkan di klaster tertentu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dana penelitian akan turun, sementara juga akan mengikutkan fungsional lainnya. Ini tingkat persaingan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu ya tentu diharapkan membuat proposal yang betul-betul berkualitas, begitu sesuai dengan syarat. Nah, ini sekedar informasi. Nah, untuk juknis penelitian 2023 ini biasa Bapak Ibu, standar sama dengan 2022. Penelitian tahun 2021, 22 dan 23 itu kan berdasarkan keputusan dari Menteri Keuangan ya tahun 2020 nomor 203 tentang penelitian berbasis standar keuangan. Nah, kalau dulu peneliti sibuk mengurusi laporan keuangan, SPJ dan lain sebagainya, nah diharapkan dengan adanya sistem yang baru ini, itu peneliti diberi kesempatan untuk tidak terlalu memprioritaskan yang seperti ini, bil hotel, bil apa dan lain sebagainya, tetapi lebih fokus pada konten risetnya begitu. Meskipun misalnya keputusan terakhir bahwa tidak ada lagi laporan keuangan ya, Pak secara 2023 nanti tidak ada lagi laporan keuangan secara ini, tetapi tentu kita perlu berhati-hati juga. Tetap harus perlu ada laporan keuangan, karena namanya anggaran negara ya tentu harus ada laporan keuangannya. Dan tentu apa yang Bapak Ibu lakukan nanti itu bisa dilaporkan sesuai apa adanya. Nah, dengan ini kita berharap Bapak Ibu tidak terlalu pusing dengan laporan keuangan yang secara rigid begitu, tetapi fokus pada konten risetnya begitu, supaya bisa lebih maksimal begitu. Karena selama ini kan yang membuat progres kita itu lambat karena kita terlalu berpikir membuat laporan keuangan itu yang ribet sekali biasanya. Kalau dulu ya harus disesuaikan dengan standar biaya umum ya, SBU. Harus mengikuti draft di SBU itu. Kalau kita ke Jakarta misalnya harus dihitung berapa transportasinya sesuai dengan SBU yang ada. Nah, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan 203 tahun 2020 ini menyebabkan laporan-laporan keuangan sesuai standar biaya umum tidak penting, tapi tidak menjadi bagian utama di dalam penelitian. Nah, ini mungkin menjadi kalau ini kan sebelum 2016 kan gini, riset berbasis proses, peneliti sibuk urusan SPD, kwitansi pembayaran dan lain-lain. Nah, ini lalu 2017 sampai 2020 dasar hukumnya itu penelitian berbasis SDK output, pencairan anggaran penelitian dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap. Kalau dulu masih bertahap, Bapak Ibu bisa 60 atau 60 30, 70 60 40 atau 70 30. Nah, sekarang dengan dasar PMK 203 tahun 2020 ini, seorang dosen yang mendapatkan penelitian 100 juta itu bisa langsung dicairkan full. Jadi tidak pakai skema dua kali lagi. Nah, ini di beberapa tempat kayak di IAIN Ambon itu tetap memberlakukan mekanisme 2 kali tahap.
tetap masuk 100, misalnya dosen dapat 100 juta, tetap masuk 100 juta di rekening dosen, tetapi dia flow cuma 70 juta yang bisa yang bisa dipakai, 30 jutanya nanti setelah laporan ada. Itu kebijakan kampus ada berbeda-beda. Tapi kalau kebijakan kita ini kebijakan kepercayaan, trust kepada Bapak Ibu, bahwa kita sebenarnya bisa mengambil kebijakan itu juga. Kita hold dananya Bapak, tetap ada 100 juta di rekening, tetapi yang bisa digunakan itu 70 juta. Itu bisa saja dilakukan. Dan Kementerian Agama kerjasama dengan bank negara gitu. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita trust kepada Bapak Ibu, kita cairkan seluruhnya. Karena belum ada yang mendapatkan di atas 100 juta, kita cairkan seluruh 100. Kalau Pak dapat berapa? 2022? Sudah. Oh iya, paling tinggi Pak Prof juga 95. Jadi cair semuanya. Kalau dia yang ambil itu tidak dapat 95, tetap bisa dilihat di rekening, tapi yang bisa digunakan cuma 70 juta gitu. Nah, kita tidak menggunakan itu. Dan mungkin 2023 nanti tetap seperti itu adanya cairan antara. Nah ini urgensi PMK 203 tahun 2020 ini bisa dilihat di sini. Jadi untuk mengatur governance pelaksanaan dan pertanggungjawaban penelitian, kemudian ada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran penelitian semula berbasis proses input menjadi berproses output. Lalu ada rekomendasi KPK dan BPK, kemudian sebagai pengecualian atas pelaksanaan PBK 190 tahun 2012 tentang cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan KPK. Nah, ini kabar baik untuk kita semua, untuk tidak terlalu memusingkan soal-soal pelaporan anggaran. Nah, ini penelitian berbasis SBK yang Bapak bisa lihat mekanismenya dan lain sebagainya. Ini dasar hukumnya ya, keputusan Direktur Jenderal tahun 2017 bisa dilihat saja. Nah, mungkin yang penting yang ini saya kira yang perlu saya jelaskan. Jadi proses tata cara pelaksanaan penelitian kita itu mengikuti mekanisme seperti ini. Jadi H-1 biasanya. Jadi pelaksanaan penelitian tahun depan dilakukan di tahun berjalan. Jadi prosesnya tahun 2023 harus dilakukan di tahun 2022. Ada dosen yang bertanya biasanya dan juga dari perbincangan di Ketua LP2M, ini terlalu mepet waktunya, dikejar-kejar. Belum selesai satu, muncul lagi yang satu. Memang aturannya seperti itu, kita tidak bisa mengatur ini. Karena pertimbangannya adalah kalau tidak dilakukan H-1 itu bisa-bisa tenggat waktunya menjadi kurang ketika di tahun depan dilaksanakan. Jadi ya biasa mekanismenya bisa dilihat di ini ada keluar petunjuk teknis, lalu ada seleksi, kemudian ada penetapan dan lain sebagainya. Kemudian ada reviewer, ada review, kemudian ada pelaksanaan penelitian, lalu ada hasil penelitian. Nah ini yang proses-proses yang harus dilalui oleh setiap dosen. Nah ini terkait soal komite penilaian ya. Nah kebijakan kita memang mungkin untuk tahun depan kita sudah bicara dengan Pak Rektor juga. Untuk reviewer tahun depan kita akan berupaya reviewernya semuanya dari luar, Bapak Ibu. Jadi tidak lagi ada internal, kita berupaya untuk memaksimalkan reviewer dari luar supaya lebih objektif penilaiannya gitu ya. Oleh karena itu, karena melibatkan reviewer dari luar, tentu perlu ditingkatkan cara membuat proposal dengan baik dan benar karena dinilai oleh luar. Kemarin kita masih combine, ada reviewer dari dalam, ada Pak Eko, itu juga dari dalam banyak yang tidak lolos, apalagi kalau semua itu dari luar. Nah, ini kebijakan internal saja sebenarnya. Nah ini yang saya kira penting. Pertama review itu review proposal tentu ada, lalu nanti setelah itu ada review hasil. Review
evaluasi. Jadi setelah proposalnya dinyatakan lolos oleh reviewer, lalu dipresentasi, nanti hasilnya disesuaikan dengan kontrak yang ada akan direview lagi oleh reviewer. Itu mekanisme yang saya kira sangat ketat ya kalau mau lihat prosesnya begitu. Nah ini kriterianya tentu anti plagiasi. Pertama similarity-nya ya. Kalau di juknisnya sebenarnya 35% Bapak Ibu. Kita berupaya untuk 25%, sebagaimana di pedoman akademik kita berapa? Ya, 25. Ya asumsinya masa dosennya agak tinggi, mahasiswanya ini kan. Jadi sama saja 25% similarity, lalu untuk laporan penelitiannya juga 25% similarity. Nah ini saya kira Bapak Ibu perlu menuntaskan ini similarity sebelum mengirim ke kami mungkin ya. Dipastikan betul-betul sesuai dengan ini, karena kalau menurut pengalaman yang lalu ada beberapa dosen yang ngirim similarity-nya dia merasa sudah turun, sementara setelah dia kirim tambah banyak lagi, tambah meningkat ya, karena tidak dirubah. Jadi dia cuma rubah yang merah-merah itu, tapi tidak disesuaikan dengan logika paragrafnya begitu. Nah itu kalau merubah similarity kan tidak bukan hanya merubah yang merah-merah itu, tapi harus disesuaikan dengan logika rasionalisasi di dalam penulisannya juga. Nah itu kadang-kadang merepotkan LP2E. Oleh karena itu kita berharap Bapak Ibu memang sebelum mensubmit diupayakan betul-betul tes ya di Turnitin, karena kan kita sudah keluarin uang banyak itu untuk institusi tapi tidak dipakai. Bapak Ibu kan ada akun masing-masing kan bisa dipakai, jadi dimanfaatkan dana yang 100 juta lebih itu untuk mengisi pendidikan. Nah ini saya kira penting. Lalu ada novelty, kontribusi, lalu berbasis metodologi dan regulasi. Nah saya mungkin agak lebih ini. Nah ini tentang memakai akun Kitab Dimas seperti biasa Bapak Ibu yang atau terutama teman-teman yang masih asisten ahli ini yang belum ada akun Kitab Dimas segera mendaftar. Kalau tidak bisa daftar secara langsung nanti minta hubungi tim LP2 untuk dibantu. Lalu dosen dan fungsional lainnya PTKY biasa ini dan lain-lain. Lalu nah ini mungkin soal tema riset kita. Nah kita melihat kadang-kala dosen-dosen kita ini tidak memperhatikan rumpun keilmuannya Pak Dekan. Hanya karena mungkin melihat nominal anggarannya tanpa memperhatikan rumpun keilmuan di mana dia berada. Ya ada dosen tarbiyah yang karena dekat dengan dosen syariah, akhirnya dia ikut ke sana tanpa memperhatikan di mana dia home base-nya begitu. Dengan memperhatikan SK pengangkatan awal kita atau SK sertifikasi kita begitu. Karena jangan sampai ada orang yang terlalu ahli di luar tapi dirinya tidak ahli kan, kira-kira begitu. Nah ini yang kalau kemarin itu Pak Suhadi menyebut soal roadmap penelitian personal begitu ya. Jadi perlu ada roadmap penelitian personal yang membuat kita ini bisa mengikuti, jadi tidak asal ikut-ikutan begitu ya. Nah oleh karena itu tentu untuk tarbiyah, karena ini pendidikan, nah dia di pendidikan transformatif yang saya kira penting untuk dikembangkan. Jadi isu-isu lokal pendidikan itu saya kira masih relevan untuk kita kaji. Nah kebijakan kita Bapak Ibu perlu mengutamakan objek penelitian yang ada di Sulawesi Utara. Jadi jangan sampai ada orang yang meneliti penelitiannya di luar lalu mengabaikan objek penelitian di Sulawesi Utara. Misalnya Bapak Ibu meneliti pendidikan apa begitu di kampus lain di Jakarta atau di mana, sementara melupakan objek Sulawesi Utara. Jadi misalnya pendidikan multikultural ya tentu di Sulawesi Utara lebih bagus. Data kita sangat variatif di Sulawesi Utara. Tinggal didekati dengan angle dan perspektif yang berbeda, saya kira bisa. Nah ini saya kira penting untuk kita ingatkan bahwa prioritas utamanya adalah objek penelitiannya di Sulawesi Utara. Mungkin bisa mengcombine dengan tempat yang lain, tetapi tetap memasukkan lokusnya adalah Manado dan sekitarnya. Jadi saya kira penting. Kenapa demikian? Karena jangan sampai penelitian kita ini
tidak berkontribusi nyata ya terhadap pengembangan daerah. Kebanyakan orang-orang luar datang meneliti di sini, sementara kita di sini mengabaikan objek penelitian kita. Itu banyak sekali orang Jakarta, orang Jogja datang meneliti kita di sini, sementara kita sendiri tidak pernah meneliti daerah kita. Nah itu yang saya kira juga bisa menjadi masukan untuk Bapak Ibu untuk membuat proposal penelitian. Juga terutama soal integrasi keilmuan ini penting juga ini. Soal integrasi keilmuan baik pendidikan Islam maupun pendidikan umum itu penting. Lalu mungkin soal isu merdeka belajar ya, ini juga penting untuk diteliti Bapak Ibu. Merdeka belajar saya kira sangat relevan ini untuk bisa diteliti. Lalu juga penguatan aspek-aspek moderasi beragama dalam perspektif pendidikan Islam. Saya kira ini juga bisa menjadi bahan kajian untuk kita semua. Plus mengembangkan base keilmuan prodi masing-masing. Jadi diupayakan dosen-dosen itu harus melihat home base prodinya ya. Mungkin bisa bekerja sama di tempat yang lain, tapi tentu harus ada ikutan keilmuan pendidikan. Nah itu saya kira bisa menjadi ini. Nah ini alur pelaksanaan anggaran penelitiannya, saya kira ini teknis saja. Mungkin ini dokumen tagihan yang Bapak Ibu tanda tangan untuk nanti dilaporkan di BPKP. Nah ini dokumen laporan akhir, laporan hasil penelitian, kemudian draft buku, draft artikel yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi sesuai tagihan output dari klaster bantuan penelitian yang Bapak Ibu pilih. Kemudian ada artikel berisi laporan singkat hasil penelitian atau executive summary sebanyak 8-15 halaman. Kemudian narasi singkat penelitian sebanyak 2-3 halaman. Nah, ini tagihan-tagihan yang untuk 2023. Agak berat sih ini sebenarnya kalau mau mengikuti ini berat. Lalu maksimal bantuannya untuk penelitian pembinaan kapasitas ini 20 juta maksimalnya. Bergantung kemampuan performance anggaran PTKI masing-masing. Nah kalau kita untuk sementara ini masih 15 juta untuk penelitian pembinaan kapasitas 15 juta. Dan kita berharap Bapak Ibu yang mensubmit di penelitian kapasitas ini ya kita berilah untuk teman-teman kita yang masih asisten ahli. Kalau yang lektor janganlah di sini. Bersainglah yang di atas-atas sedikit lah, supaya ada jangan peningkatan kapasitas terus dari dulu itu terus karena cari aman saja begitu. Jangan. Kasihlah ini yang muda-muda ini kasihan supaya dia bisa berkompetisi di sini juga yang 15-20 juta itu. Kalau yang apalagi lektor kepala janganlah mendaftar di sini. Daftarlah yang agak besar yang 120 juta begitu ya supaya ada peningkatan lah. Lalu ada riset dasar, penelitian program studi. Nah, hasil kesepakatan kami dengan Pak Rektor ini menjadi prioritas ya Bapak Ibu. Kita menginstruksikan nanti mungkin akan ada surat edaran untuk program studi diprioritaskan begitu. Mungkin ketua program studinya itu bisa membuat proposal lalu menggandeng dosen-dosen yang ada di prodi yang sesuai keilmuan di prodi itu. Nah, ini jadi prioritas. Silakan Bapak Ibu yang mau buat prodinya masing-masing. Itu maksimalnya 40 juta. Lalu ada penelitian dasar interdisipliner. Ini juga 40 juta. Lalu ada penelitian terapan global internasional, ini kita dahulukan. Ya, kemarin ada yang ini. Lalu yang kita buka itu dua ini, penelitian terapan kajian strategis nasional dan terapan pengembangan nasional. Maksimal bantuannya 150 juta. Kemarin kita kasih 95 juta paling tinggi kan. Ini tinggi sekali loh Bapak Ibu. Uangnya 95 juta. Kalau direcehkan itu bisa full. Banyak itu. Lalu mungkin penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi dan kolaborasi internasional ini tidak kita buka. Cukup 4 ini saja, terapan kajian strategis nasional, terapan pengembangan nasional, dasar interdisipliner, dasar program studi dan pembinaan kapasitas.
ini aja supaya lebih fokus. Ya selebihnya di pusat Bapak Ibu. Ininya lah, ini persyaratannya. Nah kalau di di pembinaan kapasitas ini fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya bisa ikut. Mungkin nanti akan kita pertemuan juga dengan para fungsional yang baru-baru ini. Silahkan sesuai dengan mekanisme, tidak ada prioritas, sama saja mekanismenya. Kalau tidak lolos, tidak lolos. Kalau tidak senioritinya tinggi, tidak diterima, ya sama aja. Ya, dan bisa tim ya, ini untuk satu orang individu saja ini penelitian penelitian pembinaan kapasitas. Ini juga untuk wanti-wanti dosen-dosen yang masih asisten ahli. Saingan Anda ini bukan teman juga, tapi saingan dengan fungsional yang struktural ini. Jadi perlu upaya yang serius ini untuk membuat. Nah ini tagihan yang penting Sinta 6 sampai 4 ini gimana? Tagihannya. Karena dia keluaran ya pasti BPK datang, mana tuh Sinta 6 sampai 4 itu. Kalau tidak ada ya Bapak disuruh mengembalikan uang 15 juta atau 20 juta. Tidak perlu diperiksa itu laporan keuangannya. Nah ini ya, lalu hakinya juga ya. Nah ini penting, haki. Jangan sampai Bapak Ibu melupakan haki. Aduh repot itu. So habis uang penelitiannya karena 15 juta, haki tidak ada. Haki yang 450 ya, parahan. Nah, susah lagi kalau tidak ada ininya. Jadi tolonglah ini diselesaikan. Lalu penelitian dasar program studi bisa dilihat sama sebenarnya. Pengelolaan dasar program studi ini bisa berkelompok ya, 1, 2, dan nanti bisa mengikutkan mahasiswa. Nah ini juga saya kira penting untuk mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa ini hanya sekedar labeling saja, diminta NIM-nya dimasukkan, tapi tidak diikutkan di dalam penelitian. Malah yang diikutkan orang yang tidak ada urusannya dengan penelitian. Nah, saya kira ini penting juga untuk Bapak Ibu yang nanti yang berkelompok baik dasar interdisipliner maupun prodi. Ini perlu memang melibatkan mahasiswa, minimal dilibatkan di dalam merancang riset, kemudian juga mungkin turun ke lapangan dan lain sebagainya. Ya karena ini kan dimasukkan tidak hanya soal kebutuhan di borang misalnya, tapi kebutuhan untuk melatih mahasiswa alam berpikir mereka menjadi periset, kan kira-kira begitu. Syukur-syukur itu ada bagian penting yang bisa dijadikan skripsi mahasiswa. Kan itu sebenarnya gunanya kenapa mahasiswa itu diikutkan. Nah, biasanya kita lihat dosen-dosen hanya mengikutkan mahasiswa di submit itu, setelah itu sudah ada komunikasi. Bahkan ada dosen ya yang tidak tahu siapa itu mahasiswanya. Namanya saja dia tahu dengan NIM-nya, tidak tahu mana itu mahasiswa itu. Ah, itu kan repot Bapak Ibu. Repot itu kalau begitu. Jadi ya, mencatutlah namanya kalau begitu ya. Nah itu penelitian program studi, lalu penelitian dasar interdisipliner ini bisa dilihat. Kemudian, nah ini ada yang berubah ini di penelitian terapan kajian strategis dan pengembangan nasional. Kalau tahun lalu itu minimal Sinta 2 saja. Sekarang untuk 2023 ini harus luarannya standar internasional. Jadi ini bahaya loh Bapak Ibu. Harus jurnal internasional ini minimal Q4 lah kira-kira begitu ya. Yang penting jurnal bereputasi internasional, bisa Scopus, bisa Thomson dan lain-lain sebagainya. Yang penting bereputasi terindeks internasional. Jadi tidak Sinta 2 lagi. Kalau dulu masih Sinta 2. Kalau Pak Dengan masih Sinta 2. Iya, dengan umroh yang kemarin itu Sinta 2. Nah sekarang untuk 2023 bukan Sinta 2 lagi. Sinta 2 sudah dianggap lagi. Sudah harus internasional jurnal yang bereputasi. Nah ini juga yang saya kira bisa membebani Bapak Ibu kalau dari awal ini tidak dipersiapkan. Mungkin ini yang terakhir, ini jadwalnya ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita berupaya untuk ada di antara dosen-dosen kita ini, mungkin yang sudah lektor kepala, itu bisa mendaftar di pusat. Supaya inilah, daftar di pusat. Supaya
Saya rencananya mau daftar di pusat. Kalau lolos, kalau tidak. Daftar di pusat Bapak Ibu. Ini sekarang sementara terbuka sampai tanggal 9 September. Untuk pusat ya, 9 September. Nah kita rencananya itu tanggal 1 sampai tanggal 31 September submit registrasi proposal. Ada 1 bulan depan sudah mulai. Silahkan dipersiapkan ininya. Kita kasih waktu panjang ini, 1 bulan. Jangan nanti ada 3 hari baru submit. Nanti tengah malam, aduh belum ini. Gimana ini? Turniting apa 45%. Lalu dia ikutkan anggota, dia tidak konfirmasi, jadi tidak bisa disubmit itu. Dia harus klik iya, sepakat. Misalnya saya itu, kalau mau ikut ke Al-Munawar, tidak bisa asal input saja. Al-Munawar harus klik iya. Nah itu yang repot. Biasanya deadline sudah ini, Al-Munawar tidur. Aduh, bagaimana nih? Sekarang aja. Di mana ini sudah mau? Nah itu ada kasus begitu di pusat. Al-Munawar tidur. Kan terlalu banyak tidur kau. Nah maksudnya ini contoh saja karena kau junior lah. Nah itu penting sekali untuk dari awal mengidentifikasi siapa tim kita begitu ya. Jangan nanti selesai proposalnya timnya tidak tahu begitu. Nah itu saya kira penting juga untuk segera dikomunikasikan. Jadi kalau kita tanggal 1 sampai tanggal 31 September kita tunggu submit proposal dari Bapak Ibu kalau di pusat sampai 9 September. Silakan saja. Kemudian ada seleksi administrasi kalau kita 1 sampai 8 Oktober. Kemudian penilaian reviewer 9 sampai 31 Oktober. Kemudian nanti calon pemilihnya sudah ada tanggal 2 November. Seminar proposalnya kalau di kita di IAIN 14 sampai 16 September. Lalu pengumumannya tanggal 1 Desember. Nah kita berupaya kalau ini maksimal dilakukan sesuai timeline yang kita buat ini sudah ininya kita berupaya di Februari itu sudah ada tanda tangan kontrak. Jadi Februari Bapak Ibu duitnya sudah masuk di dalam. Jadi tidak mempengaruhi prosesi pemilihan rektor. Ada hubungannya. Jadi siapapun rektornya itu sudah Bapak Ibu sudah ada ini, tidak ada ini. Kita berupaya dan itu sudah disepakati oleh Pak Rektor. Kita berupaya Februari itu sudah sudah tanda tangan kontrak, paling lambat ke Maret, akhir Februari minimal itu dananya sudah masuk ke Bapak Ibu. Nah oleh karena itu dari sekarang saya kira kita bisa mempersiapkan diri untuk membuat proposal yang baik. Nah ini sanksi sebenarnya ini bagi Bapak Ibu. Ini sanksi sekaligus sebenarnya kabar baik karena sistem itu bisa memberi kesempatan Bapak Ibu memberi tenggang waktu 2 tahun ya Pak Rahman kalau di ya untuk melunasi tagihannya itu by system ya 2 tahun misalnya itu masukkan 2023 2 tahun ke depan 2025 misalnya ya. Kalau yang internasional itu 3 tahun. Tapi itu tagihan by system. Tagihan by BPK dan inspektorat itu bukan 2 tahun. Bulan depan kalau inspektorat datang itu tidak mengikuti ini, dia mau cari mana itu yang sudah dilakukan. Nah oleh karena itu saya kira penting untuk segera setelah melakukan penelitian dilengkapi atau dipenuhi seluruh kewajiban yang sudah ditandatangani kontrak. Nah itu saya kira penting untuk menjadi perhatian kita semua. Nah saya kira ini yang bisa menjadi bahan sosialisasi. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Tetapi pada intinya proposal yang bagus itu adalah proposal yang dikerjakan, bukan proposal yang ada di kepala. Bahkan proposal yang bagus tidak hanya dikerjakan, tetapi disubmit lalu sesuai dengan aturan yang ada. Nah itu saya kira penting untuk kita sama-sama. Tentu ini membuat proposal ini ya susah-susah, ya agak susah. Ada orang yang mengatakan agak susah, ada juga yang mengatakan ya biasa-biasa saja. Tapi tergantung dari jam terbang kita masing-masing. Oleh karena itu kita berharap Bapak Ibu bisa betul-betul mempersiapkan proposal dengan baik dan matang tanpa harus dikejar deadline dan lain-lain sebagainya. Mungkin butuh
waktu 1-2 hari atau 3 hari mempersiapkannya supaya bisa dimaksimal. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, mungkin bisa lebih jauh kita diskusikan bersama, sekaligus mungkin kalau ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu di LP2 ini bisa diberi masukan, kami terbuka diberi masukan untuk pengembangan institusi kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.